pada saat sebelum ditetapkan sebagai khusus seperti apa. Nah, kemudian setelah ditetapkan sebagai khusus, dia sebagai HKM Bumi Priangan, itu seperti apa? Jadi sebelum ditetapkan itu kami masih ngambang, Bu. Ya, Masih ngambang mau melakukan apa itu agak ragu-ragu. agak ragu-ragu karena Nah, dalam kawasan ya. Iya. Setelah kita mendapatkan SK, kita agak downnya itu down yang ragu-ragu itu hilang semua. Tapi semangatnya banyak, Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam upaya memperkuat implementasi program perhutanan sosial berbasis masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan mewujudkan komitmen Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin untuk terus mendorong pengelolaan hutan yang lestari dan mesejahterakan masyarakat. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fatimatuh Zahra, melakukan kunjungan kerja ke kelompok tani hutan Bumi Priangan di Desa Bumijaya, Kecamatan Plehari. Kelompok tani hutan Bumi Priangan merupakan kelompok pengelola hutan kemasyarakatan yang terbentuk pada tahun 2020 dan telah memperoleh izin perhutanan sosial pada tahun 2023 dengan luas kelola kurang lebih 242 hektar. Dengan 30 anggota, kelompok ini aktif mengembangkan 4 kelompok usaha perhutanan sosial, yaitu agroforestry, silvopostura atau peternakan sapi, jasa lingkungan, serta hasil hutan bukan kayu seperti karet dan anggrek. Melalui dukungan program Red Plus, kelompok tani hutan Bumi Priangan menerima bantuan berupa 10 ekor ternak sapi sebagai penguatan usaha silvopostura yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Pak Gede, Pak Alif, Pak Irfan, siapa lagi, Pak Subhan, Tanti, kemudian Musaidah, ada dari KPH Tanah Laut, Pak KKPH-nya juga ada, Pak Heru, kemudian Pak Agus, Bu Lilis sama Maria dari penyuluh dan Pak Rusdi. Nah, ini dengan Mas Mujiono, Mus Mujiono, dia kayak namanya artis, anak penyanyi ini, Mas Oji ya kalau ininya ya, kerennya Mas Oji. Jadi beliau ini adalah dari kelompok tani hutan Bumi Priangan ya. Nah, dia dapat SK hutan sosial itu tahun 2023 seluas 242 hektar. Dikoreksi ya kalau saya salah. Nah, ada 4 KUPS yang mereka kelola saat ini, antara lain silvopostura, kemudian agroforestry, jasa lingkungan, sama HBK ya, dari 4. Kita sekarang berada di lokasi agroforestry apa silvopostura ini di sini? Jadi satu. Jadi satu ya. Nah, jadi satu. Bisa dilihat kita harus melewati sawit, kemudian ada kebun karet, sampai di sini di lokasi yang baru pertama kali saya datangi. Bagus sekali, view-nya bagus, dan ketua kelompok ini luar biasa kolaborasinya dengan bukan hanya dengan Dinas Kehutanan Provinsi, tapi dengan Dinas Pertanian, kemudian dengan Kabupaten Tanah Lautnya sendiri. Terbukti dengan banyaknya bantuan dari beberapa instansi di luar Dinas Kehutanan Provinsi. Tadi terinfo ada durian kane ya Pak, durian cane ya. Kani. Nah, itu bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi, kemudian ada juga bantuan dari PLN berupa ini Smart Agrostock. Nah, gue lihat. Jadi di sini kalau malam terang ya? Enggak kami kurangin, Bu. Enggak kurangin. Nah, tapi artinya ada fasilitas untuk penerangan. Di sini duriannya katanya 400 batang ya, sudah produksi. Kemudian ada jengkol, ada apa lagi Pak Gede? Petai. Dia udah nanam. Nah, nanti kita akan lihat sudah seberapa jauh perkembangannya pada saat
sudah ditetapkan sebagai hutan sosial. Kita akan lihat nanti, kemudian kita usulkan sebagai KUPS, kelas KUPS saat ini masih biru atau perak. Dia masih posisi perak. Nanti kita akan lihat secara persyaratan apabila kayaknya memenuhi syarat sudah untuk kita usulkan menjadi gold, bahkan mungkin platinum ya, kalau misalnya nanti sudah menjual dan lain sebagainya. Kita akan bertanya kepada Mas Oji, pada saat sebelum ditetapkan sebagai khusus seperti apa? Nah, kemudian setelah ditetapkan sebagai khusus, dia sebagai HKM Bumi Priangan, itu seperti apa? Silakan. Baik Bu, terima kasih banyak. Jadi sebelum ditetapkan itu kami masih ngambang Bu. Ya. Masih ngambang mau melakukan apa itu agak ragu-ragu. Agak ragu-ragu karena dalam kawasan ya. Setelah kita mendapatkan SK, kita agak downnya itu down yang ragu-ragu itu hilang semua. Tapi semangatnya banyak Bu. Ya, alhamdulillah. Kami mulai membersihkan kebun dan pohon-pohon lainnya yang masih sabat lah Bu. Terus kami juga melakukan penanaman juga. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini walaupun jatuh bangunnya banyak, tapi kami tetap semangat dan alhamdulillah bisa meningkatkan ekonomi kami. Ya. Realnya peningkatan ekonominya itu kayak apa? Yang pertama dari durian Bu. Durian. Dulunya kita jual karena ini agak malas nih Bu, ngambang. Kami jual ke pengepul dengan harga seadanya. Tapi setelah dapat SK, kami mau jadi berani menjual dengan packing 700 gram 50.000 dengan kita menawarkan lokalnya Kalimantan Bu, bukan yang premium sih sebenarnya, yang kayak orang-orang jual itu kan kayak Musakin dan lain-lain. Tapi kami mau mengenalkan ini loh, kita punya sesuatu yang enak juga yang untuk dimakan. Nah, sudah sejak kapan dijual duriannya? Kami kalau dari KAI itu dari sekitar tahun 2010 sudah jualan. Udah. Tapi merasa yakin bahwa ini bisa dijual dengan legal, artinya setelah 2023 ya? Setelah dapat SK itu. Jadi kami lebih tambah semangat dan pokoknya kalau yang dulu dihina orang, kami urus lah. Pokoknya gas terus. Berapa kelompok Mas di sini? Kalau ini untuk anggota 30. 30 ya? 30 aktif semua atau ada yang ini? Ya alhamdulillah Bu, ada yang udah tua, jadi ada yang tinggal nuri atau yang sekedar ngeliat kebun. Jadi kami mencoba anak-anaknya yang kami ajak, kayak ikut pelatihan sapi kemarin, anak-anaknya juga yang kami ajak, dan mungkin itu kami fokuskan juga untuk ke Jasling nanti yang masih muda-muda ini. Jadi kelompok ini selain dia sebagai bantuan dari untuk hutan sosialnya, HKM-nya, dari Red Plus juga dialokasikan dari Dinas Kehutanan karena merasa kelompok ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan lebih jauh, sehingga KUPS silvopasturanya itu dikombinasikan dengan alokasi anggaran dari Red Plus berupa sapi. Ada 10 ya, 10 sapi yang dialokasikan kepada mereka, 8 betina, 2 jantan. Poligami ya Pak ya, poligami luar biasa ini sapinya. Nah, kita dengarkan sapi itu akan dibawa kemana oleh kelompok ini? Silakan, biar baik, kita Bu. dengar. Jadi alhamdulillah kami setelah mendapat bantuan sapi, kami kedepannya ingin mengembangkan sapi. Jadi kita fokus di pengembangan atau memperbanyak sapi, bukan di penggemukan. Jadi nanti bergilir Bu setiap anggota. Nanti kalau sudah beranak, nilai jualnya berapa anaknya itu sesuai perjanjian. Kalau ada pendapatan untuk kas KTH nanti kalau terkumpul banyak kita belikan lagi sapi. Nah, jadi untuk pengembangan yang pertama itu memang bergilir dulu. Bergilir dulu ya. Tapi kalau misalnya anggaplah dia habis ini melahirkan, beranak, dikasih ke kelompoknya yang berikutnya, anggota kelompoknya. Kalau ternyata dia mati gimana? Anggaplah mati seperti apa? Itu ada perjanjiannya Bu. Ada perjanjian ini juga. Ada misalnya kalau kelalaian itu akan mengganti rugi Bu. Semuanya? Sekitar 50%. 50%. Tapi kalau untuk musibah itu kita nanti merembuk dengan
semua Kelompok. anggota kita cari jalan terbaiknya. Gimana? Iya. Begitu ya kawan-kawan semua. Jadi mereka sepakat untuk mengembangkan sapi bantuan ini, satu untuk kesejahteraan kelompoknya, dua untuk memenuhi kebutuhan daging di tanah laut ya khususnya secara ini ya. Nanti kita akan monitor secara terus-terusan dari KPH Tala dengan penyuluhnya perkembangannya itu seperti apa. Jangan sampai bantuan sapi yang 10 ekor tahun ini jadi 9, tahun berikutnya jadi 8. Nah itu kita tidak berharap Tinggal seperti kenangan. itu. Tinggal kenangan nanti. Nah ini silakan teman-teman bisa dilihat perkembangannya seperti apa. Lokasi ini keren, yang pasti dari sisi view dan landscape-nya keren, kemudian usahanya yang dikembangkan juga bagus. Artinya tidak hanya satu fokus kegiatan, tapi banyak kegiatan yang di sini. Dan saya yakin bahwa kelompok ini akan berkembang dengan bagus, tergantung nanti kawan-kawan untuk monitor, untuk pembinaan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin bahwa ini akan berkembang dengan bagus kan. Makasih ya Pak. Oke. Ya. Melalui penguatan perhutanan sosial dan dukungan program Red Plus, kelompok tani hutan Bumi Priangan terus menunjukkan perkembangan sebagai kelompok yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini diharapkan mampu menjadi contoh yang nyata dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan, sehingga manfaat hutan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.